Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi banyak juga nih kalian yang minta buat kita ngebahas kasus naas yang dialami satu keluarga di Kediri. Yang ternyata ini kasus yang bener-bener naas banget nih ya, yang dialami korbannya satu keluarga. Yang semuanya dilakukan orang ini yang emang bener-bener horor banget sih ini pelakunya. Yang semuanya berawal dari kondisinya yang kesulitan finansial, yang udah ada di titik survival mode, bahkan sedang dikejar-kejar hutang koperasi. Sampai akhirnya nekat melakukan ini semua karena nggak dikasih pinjaman uang sebesar 10 juta buat melunasi hutang koperasinya. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya kisah dari kasus ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Terutama buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi kita bahas. Jadi kasus naas ini bermula dari kisah manis keluarga kecil mereka, yang mana saat itu Christina dan suaminya yang bernama Agus itu tinggal dengan dua anak mereka yang saat itu masih kecil. Dan bapak kandung Christina juga tinggal di rumah mereka ini, yang ada di kawasan yang lumayan terpencil, yang ada di Dusun Kondang Legi, Desa Pandantoyo yang ada di Kabupaten Kediri. Saat itu kehidupan mereka pun cukup bahagia dan harmonis, bahkan bisa dibilang berkecukupan. Karena saat itu di tahun 2019, Christina ini baru aja diangkat menjadi PNS yang bertugas sebagai guru di salah satu SD negeri yang ada di Tulungagung yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari rumahnya. Yang mana di sekolahnya, Christina ini dianggap sebagai guru yang baik karena dia emang penyayang anak-anak dan juga sebagai rekan yang baik, ramah dan hangat di mata guru-guru lain. Sedangkan Agus suaminya juga sebagai guru yang ngajar di salah satu SD yang ada di Desa Ngancer yang gak begitu jauh dari rumahnya. Sedangkan bapak kandung Christina yang juga tinggal di rumah mereka itu bekerja sebagai tukang kayu yang biasa menggunakan beberapa alat itu kayak golok, sabit dan juga palu yang dia simpan di kolong bangku bambu ini. Di samping itu, dengan latar belakang mereka yang beragama Kristen, Christina dan Agus juga aktif beribadah di gereja yang biasanya pergi menggunakan mobil pribadi mereka yang juga ngebawa anak-anaknya. Bahkan saat itu, karena Agus ini punya keahlian di bidang teknologi dan informasi ya, jadinya di gerejanya dia pun jadi sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengelola sistem teknologi di gerejanya. Jadi